Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menurunkan tim untuk menyelidiki kasus seorang warga Kabupaten Takalar yang meninggal 3 hari setelah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Selain berkoordinasi dengan puskesmas setempat dan meminta keterangan dari keluarga almarhum, tim juga akan memeriksa vaksin yang digunakan almarhum dan mengecek riwayat medis yang bersangkutan semasa hidup. Menanggapi kejadian di Takalar, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI memastikan vaksinasi tidak memicu kematian. Komnas KIPI menduga almarhum meninggal akibat penyakit bawaan atau komorbid di usia lanjut yang menimbulkan serangan kematian mendadak. Kemudian apabila terjadi kejadian setelah imunisasi, sebetulnya dapat dipastikan bukan disebabkan atau tidak ada keterkaitan dengan vaksinasi, karena memang vaksinasi tidak menyebabkan hipertensi, vaksinasi tidak menyebabkan stroke, vaksinasi tidak menyebabkan serangan jantung. Namun, komorbid yang diderita oleh sebagian besar lansia memang komorbid yang lazim pada usia-usia lanjut tersebut, dan memang bisa terjadi suatu peningkatan, suatu serangan yang tidak bisa diduga sebelumnya. Jadi mau divaksin atau nggak divaksin, hal itu kemungkinan akan terjadi. Dibanding tren pada bulan Januari 2021, angka kematian akibat COVID-19 di bulan Maret 2021 mulai menurun, namun masih menunjukkan tren yang berfluktuasi. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat adanya perkembangan yang memburuk pada pekan ketiga bulan Maret 2021. Dalam 2 pekan terakhir, terjadi tren penambahan kematian akibat COVID-19 meningkat di sejumlah provinsi, dengan Jawa Timur mencatatkan jumlah kasus kematian tertinggi. Pada periode yang sama juga terjadi tren penurunan angka kesembuhan pasien COVID-19. Penambahan kematian di minggu ini juga mengalami peningkatan yang lebih besar dibanding minggu lalu, yang menandakan sudah 2 minggu berturut-turut kasus kematian baru mengalami kenaikan. Di minggu ini, kasus kematian baru mengalami kenaikan 10%, lebih besar dari minggu lalu yang naik sebesar 5,45%. Kasus sembuh baru di minggu ini sayangnya mengalami penurunan kembali, yang berarti kesembuhan telah menurun selama 6 minggu berturut-turut. Di minggu ini, jumlah kasus sembuh baru mengalami penurunan sebesar 0,7%. Meskipun penurunannya kecil, namun seharusnya kasus sembuh baru harus dapat terus meningkat jumlahnya setiap minggu. Merujuk pada data harian Satgas COVID-19, tren kematian akibat COVID-19 sempat berada pada level penambahan kasus di bawah 100 pada tanggal 14 Maret 2021. Namun pada 18 Maret melonjak hingga 227 tambahan kasus kematian. Penurunan jumlah kasus kembali terjadi pada 20 dan 21 Maret, namun kembali naik dengan tambahan 161 dan 154 jumlah kematian dalam 2 hari berikutnya. Di sisi angka kesembuhan, tren penurunan terjadi sejak pertengahan Februari, seiring tren penurunan jumlah kasus positif yang menyertai. Khususnya pertengahan Maret 2021, fluktuasi angka kesembuhan masih terjadi dengan tren menurun pada 14 Maret dengan tambahan 5.647 kasus sembuh dan tren naik kembali dengan tambahan 9.010 kasus sembuh pada 17 Maret. Namun jumlah kasus sembuh kembali menurun selama 4 hari sebelum berangsur merangkak naik mulai 22 Maret 2021. Meski dibayangi terbatasnya ketersediaan vaksin, pemerintah berpacu menggalakkan vaksinasi untuk mengejar target terbentuknya kekebalan kolektif. Tujuannya memutus rantai penularan sesegera mungkin dan pada akhirnya mengurangi tingkat kematian. Untuk itu, hampir saban waktu Presiden Joko Widodo turun langsung memantau program vaksinasi agar berjalan efektif baik di kota besar maupun wilayah terpencil. Presiden ingin memastikan distribusi vaksin COVID-19 merata sampai ke pelosok daerah, seperti yang Jokowi sampaikan dalam kunjungannya ke Halmahera Utara hari Rabu. Hari ini saya datang ke Kecamatan Kau di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Kenapa saya datang ke kecamatan ini? Saya ingin memastikan distribusi vaksin itu merata sampai ke pelosok, sampai ke daerah.
kalau semua daerah bisa menggerakkan seperti ini sampai di tempat terpencil, saya kira penyebaran COVID dan laju penyebarannya bisa kita kurangi dan kita hentikan. Walaupun fluktuatif, tren naiknya kasus kematian dan tren turunnya kasus sembuh menunjukkan perlunya disiplin dalam penerapan PPKM dan protokol kesehatan tanpa kendor. Selain peran serta warga masyarakat, penanganan yang lebih serius juga mesti dipikul tak hanya oleh pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Tim Liputan, Kompas TV.